Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga mata kuliah fungsi pembangkit. Kali ini kita akan membahas tentang operasi penjumlahan fungsi pembangkit. Tapi sebelum itu saya akan singgung sedikit tentang operasi perkalian dengan polinom sederhana. Polinom yang sangat sederhana sekali, bukan operasi perkalian dengan fungsi pembangkit. Kita mulai dulu sekarang perkalian dengan konstanta. Jika kita punya sebuah fungsi pembangkit, katakanlah itu AX itu adalah sigma AN dari X pangkat N, maka jika kita kalikan AX itu dengan sebuah konstanta C, maka kita kalikan seperti ini, C dikali sigma AN X pangkat N, maka C-nya dapat masuk ke dalam, sehingga CAX itu adalah fungsi pembangkit baru, yaitu sama dengan sigma N dan mulai dari 0 CAN XN yang fungsi pembangkit baru yang dibangkitkan oleh barisan ini C0, CA1, CA2, dan CA3. Atau boleh juga kita tulisnya seperti ini. Ini saya tulis sebentar. Boleh juga kita tulis seperti kurung siku C A N kurung siku seperti ini. Ini adalah CAX adalah fungsi pembangkit dari barisan CAN. Mari kita lihat. Nah, jika kita punya fungsi pembangkit yaitu katakanlah EX sama dengan 2 per 1 plus 2x kuadrat, ini adalah perkalian dari 2 dikali dengan, ini adalah perkalian 2 kali dengan 1 per 1 plus 2x, ini 2x kuadrat. Maka jika 1 plus 2x kuadrat itu kita misalkan sebagai dx, dan dx adalah bentuk sederhana dari ini, sigma n mulai dari 0 min 1 pangkat n 2n x pangkat 2n, atau diuraikan seperti ini, maka kita bisa peroleh ini adalah EX sama dengan, ini maksudnya D, 2 kali dx, yaitu 2 kali sigma ini, dia sama dengan 2 di sini, bisa dimasukkan ke dalam sini, sehingga diperoleh negatif 1 pangkat n, 2 pangkat n plus 1, x pangkat 2n. Atau kita jabarkan seperti ini, 2 min 4x kuadrat plus 8x pangkat 4, dan seterusnya. Maka barisan yang dibangkitkan adalah 2, 0, min 2 pangkat 2, 0, 2 pangkat 3, 0, dan min 2 pangkat min 4. Nah, kita lihat, jika ditanya tentang koefisien x pangkat n dari EX ini, maka diperoleh seperti ini. Mengapa demikian? Kita peroleh dari sini. Kita misalkan, M sama dengan 2N, maka N sama dengan M per 2, dan kalau kita punya di sini yang ini N plus 1, maka N plus 1 sama dengan M per 2, plus 1, sehingga jika ditanya koefisien dari x pangkat m dari EX, maka diperoleh dia 0 kalau m-nya ganjil, tulisannya seperti ini, terus dia adalah min 1 pangkat m per 2, dan seterusnya. Yang ini ya, yang ininya diganti m. Nanti setelah diperoleh m, maka ketika kita ditanya x pangkat n, tinggal ganti saja m yang ini
dengan n. Sehingga diperolehlah ini hasil yang di sini, seperti itu. Mungkin bagi yang agak bingung tentang cara mengubah indeks dari suatu deret pangkat, tinggal lakukan pemisalan saja. Mungkin kalau udah yang udah mahir, kita bisa langsung lakukan 2n jadi n plus 1 jadi n per 2 plus 1, n jadi n per 2. Tapi bagi yang masih bingung-bingung, silahkan dimisalkan terlebih dahulu. Sekarang kita ingin mencari perkalian dengan x pangkat m. Misalkan kita punya fungsi pembangkit AX. AX itu adalah sigma n lebih besar daripada 0 an x pangkat m. Kita kalikan dia dengan x pangkat m, maka x pangkat m-nya itu dia masuk ke sini menjadi ini. Sigma n lebih besar daripada 0 an x n plus m. Nah, kenapa ini bisa sama dengan yang ini? Karena kita lihat, jika kita ingin ubah pangkatnya n plus m menjadi pangkat n. Kita misal P sama dengan n plus m. Maka indeks ini n itu sama dengan P dikurangi m. Sehingga yang ini, karena kita tahu n lebih besar daripada 0, maka P itu kan sama dengan n plus m. Berarti dia lebih besar dari 0 plus m atau lebih besar daripada m. Sehingga sigma ini kita bisa misalkan dia sama dengan sigma P lebih besar daripada m, A ininya indeksnya P min m, X pangkat P. Terus kita tinggal ubah saja P di sini, P di sini, P di sini, P di sini dengan n. Kita ubah P-nya dengan n, maka diperolehlah seperti ini. Oke, jelas ya? Sehingga ini saya hapus dulu agar tidak menghalangi. Hapus. Oke, ini biarkan. Sehingga X pangkat M dikali AX ini, dia adalah fungsi pembangkit dari barisan yang baru. Barisannya itu adalah ini. Barisan 0, 0, 0, 0, 0, karena kita lihat nih. Di sini dia mulai bergerak dari M. Berarti untuk N dari 0 sampai M-1, dia adalah 0. Ini dari ini 0, ini sampai M-1, dia nilainya adalah 0. Sedangkan yang lain nilainya ini. Jadi sebenarnya perkalian dengan X pangkat M ini seperti menggeser suatu barisan ini, barisan A0, A1, dan seterusnya. Kita seperti geser sebanyak M, digeser 0, 0, ini yang ini 0 sebanyak M di sini, digeser terus A0-nya pindah ke sini. 0 dia di suku ke M. A0, A1 dan seterusnya. Dia seperti menggeser yang tadinya suku ke 0 menjadi suku ke M. Seperti itu. Ini indeksnya ya sama seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita punya suatu contoh jika fx sama dengan x per 1 min 2x. Kita udah bisa nebak sepertinya dia adalah ini, x dikali 1 per 1 min 2x. Ini kita sudah bisa langsung memformulakan atau menjeret bahwa 1 per 1 min 2x itu adalah sigma n lebih besar daripada 0, 2 pangkat n, x pangkat n. Ya kan? Atau sebelumnya kita pasti dapatnya seperti ini. Ini 2x dipangkatkan n, ini lebih besar daripada 0,
Tapi boleh juga langsung menuliskan seperti ini. Oke, maka ketika X yang ini dia masuk ke dalam sini, maka dapatlah fx sama dengan sigma n lebih besar daripada 0 2 pangkat n x n plus 1. Nah, sekarang kita akan ubah si n plus 1 ini dia menjadi n. Maka misal boleh P aja ya, P sama dengan n plus 1, maka n sama dengan P min 1. Maka yang tadinya P itu sama dengan saya hapus dulu. P itu dia sama dengan n plus 1, berarti dia lebih besar daripada 1 plus 0 atau lebih besar daripada 1. Makanya ini diubah jadi sigma P-nya lebih besar daripada 1, 2 pangkat P min 1, X pangkat P. Ini boleh saja kita langsung ubah dia jadi N lebih besar daripada 1, 2 pangkat N min 1, X pangkat N. Seperti itu. Sama saja ya. Saya hapus dulu agar fokus. Oke. Bentar. Ya, kita lanjutkan. Maka barisan yang dibangkitkan adalah dia untuk n-nya sama, ini kan n lebih besar daripada 1. Untuk n-nya sama dengan 0, maka dia pasti 0. Ini n lebih dari 1, berarti dia 2 pangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 0. Berarti ini 1, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Jadi seperti menggeser barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Digeser 1 oleh perkalian X ini, digeser 1 menjadi 0, 1, 2, 4, 8. Yang tadinya suku ke 0 jadi suku ke 1, suku ke 1 jadi suku ke 2, dan seterusnya. Oke. Sehingga jika ditanya koefisien dari X pangkat N, kita langsung bisa jawab dia 2 pangkat N min 1 dari sini. Oke. Sekarang kita langsung ke operasi penjumlahan dari fungsi pembangkit. Misalkan kita punya dua barisan berbeda, boleh juga sama sih, tapi kita punya dua barisan, yaitu barisan AN dan barisan BN. Barisan AN itu dia membangkitkan sebuah fungsi bernama AX, yaitu sigma n lebih besar daripada 0 AN X pangkat n. Dan barisan BN ini membangkitkan suatu fungsi yaitu BX atau sigma n lebih besar daripada 0 BN X pangkat n. Maka jika kita jumlahkan si fungsi pembangkit itu sama saja dengan menjumlahkan sigma. Seperti ini kita jumlahkan. Maka ini adalah menjadi fungsi pembangkit baru dengan koefisien atau dengan barisannya adalah AN plus BN. Sehingga kita peroleh fungsi pembangkit baru itu adalah dia suku ke 0-nya A0 plus B0, suku ke 1-nya A1 plus B1, suku ke N-nya AN plus BN. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh dari penjumlahan fungsi pembangkit. Misalkan kita punya dua buah fungsi pembangkit. Kita punya di sini ada AX. AX itu adalah 1/1 min X. Atau bisa kita tulis seperti ini, yang di sebelah kanan. Sigma X pangkat N. Terus kita punya BX. BX adalah X per 1 plus 2X. Bisa juga kita tuliskan seperti ini, yang di sebelah kanan. Maka ini adalah uraiannya. Kita punya dua cara. Cara pertama adalah menjumlahkannya dengan uraian. Kita jumlahkan. Maka diperoleh hasilnya seperti ini. Ini diperoleh dari 1 dijumlahkan
di sini tidak ada variabel dengan x pangkat 0, maka 1 dijumlahkan dengan 0 adalah 1, x dijumlahkan dengan x adalah 2x, x kuadrat dijumlahkan dengan min 2x kuadrat adalah min x kuadrat, dan seterusnya. Maka kita peroleh ax plus bx adalah 1 plus 2x min x kuadrat plus 5x pangkat 3, dan seterusnya. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa barisan yang dibangkitkan oleh ax plus bx adalah 1, 2, min 1, 5, min 7, dan seterusnya. Boleh juga dengan cara seperti ini. Dia menjumlahkan dalam bentuk sigma. Kita punya ax plus bx yang ini. Yang ini adalah sigma x pangkat n. Ini bx yang ini adalah sigma min 1 pangkat n 2n x pangkat n plus 1. Dalam menjumlahkan sesuatu, kita harus melihat dari indeksnya apakah sama atau tidak. Menjumlahkan dalam bentuk sigma, ini sama, tetapi kita sebenarnya ingin mencari dia koefisien dari x pangkat n ya, tapi di sini x pangkat n plus 1. Oleh karena itu, kita ubah dulu si x pangkat n plus 1 ini, dia menjadi x pangkat n. Cara mengubahnya seperti tadi, kita misalkan m sama dengan n plus 1, maka n sama dengan n min 1. Sehingga diperoleh ini ketika m-nya berarti dia lebih besar daripada 1. Maka kita bisa tulis ini sebagai sigma m lebih besar daripada 1, n min 1 pangkat m 2 pangkat, ini maksudnya m min 1, 2 pangkat m min 1, x pangkat m. Maka dari sini kita bisa ubah menjadi seperti ini, yang ini. Nah, selalu ingat bahwa dalam menjumlahkan kita harus samakan indeksnya. Di sini 1, tapi di sini 0. Oleh karena itu, yang ini, yang atas, dia sigma x pangkat n mulai dari 0, kita ubah dia menjadi mulai dari 1. Kita mengeluarkan, ini dikeluarkan untuk n sama dengan 0. Kita masukkan ke sini, dia 1, berarti kita bisa tuliskan seperti ini. Sigma x pangkat n lebih besar sama dengan 0, dia sama dengan n-nya dimasukin 1 plus sigma x pangkat n lebih besar daripada 1. Kita seperti mengeluarkan n sama dengan 0 dari sigma ini. Oke. Setelah kita pastikan indeksnya sama, ini n lebih besar daripada 1, ini n lebih besar daripada 1, kita sudah pastikan di sini sama x pangkat n, ini juga x pangkat n. Oleh karena itu kita tinggal menjumlahkan si koefisien di sini. Berarti jika kita jumlahkan ini 1 ditambah min 1 pangkat n min 1, 2 pangkat n min 1. Sehingga kita dapat ini barisan fungsi pembangkitnya adalah 1 plus 2x min x kuadrat, dan seterusnya. Dia adalah, jika kita tanyakan koefisiennya, untuk koefisien n sama dengan 0, ini kita peroleh 1. Dari sini untuk koefisien n lebih besar daripada 1, kita bisa ngambil dari ini. Saya kasih lingkaran merah, kita bisa ngambil dari sini, dimasukkan ke sini langsung. Oke, mudah-mudahan paham. Saya ulangi sekali lagi. Ini n sama dengan 0 diambil dari 1 yang ini yang dilingkarkan merah. Ini n lebih besar daripada 1 yang ini diambil dari sini. Oke, paham ya? Nah, boleh juga contoh tadi menggunakan pembagian polinom. Kan kita punya AX-nya sama dengan 1 per 1 min X. BX-nya sama dengan X per 1 plus 2X.
kita bisa jumlahkan, maksudnya samakan penyebut, yaitu jadi penyebutnya 1 min X kali 1 plus 2X atau sama dengan ini sudah saya kalikan. Jadi 1 plus 3X min X kuadrat per 1 plus X min 2X kuadrat. Sehingga jika kita bagi polinom, kita bagikan, ini nih. Ini pembilangnya kita jadikan di sini, pembilangnya, penyebutnya di sini. Dengan pembagian seperti biasanya, karena ini depannya 1, ini juga 1 sama, maka kita langsung tulis 1 plus X min 2X kuadrat itu dikalikan dengan 1 di sini. Tinggal dikurangkan, maka diperoleh ini 2X plus X kuadrat. Untuk mendapatkan 2X, maka 1 ini dikalikan dengan 2X. Sehingga ini dikalikan 2X jadi 2X plus 2X kuadrat min 4X pangkat 3 dikurangkan dan seterusnya, maka diperolehlah ini. Hasil baginya adalah sama 1 plus 2X min X kuadrat plus 5X pangkat 3 min 7X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kita fokus di sebelah kiri dulu ya. Jika kita punya ini fx sama dengan x plus 1 per 1 min 2x. Kita bisa pecah dia jadi ini. Yang saya beli checklist kuning. X per 1 min 2x plus 1 per 1 min 2x. Yang ini kita jabarkan biasa seperti tadi, x-nya masuk ke dalam. Yang ini kita ya sudah seperti biasanya 1 per 1 min 2x adalah 2 sigma dari 2 pangkat n x pangkat n. Nah, kita ingin menjumlahkan 2 sigma ini. Tapi ini indeksnya sudah sama. Tapi pangkatnya belum. Ini masih x n plus 1, yang ini masih x, yang ini x pangkat n. Sehingga oleh karena itu kita akan ubah si x pangkat n plus 1 menjadi x pangkat n. Caranya sama. Misal m sama dengan n plus 1, maka n sama dengan m min 1. Dia m-nya lebih besar daripada 1 karena ini ya, n plus 1, sehingga diperoleh dia jadi sigma m lebih besar daripada 1, 2 pangkat m min 1 x pangkat m. Sehingga kita ubah m-nya di sini menjadi n. Diperolehlah yang ini. Yang ini nih. Dia n mulai dari 1, 2 pangkat n min 1 x pangkat n. Saya hapus lagi. Nah, sekarang si pangkatnya sudah sama. Dia x pangkat n, tapi indeksnya masih berbeda. Ini n lebih besar daripada 1, ini n lebih besar daripada 0, sehingga yang n lebih besar daripada 0, yang ini kita keluarkan untuk n sama dengan 0-nya, sehingga dia indeksnya jadi n lebih besar daripada 1. Kita keluarkan jadi 1 plus, ini 1 plus sigma n lebih besar daripada 1, 2n x pangkat, ini saya kasih kurung. Ini sorry tidak rapi. Saya kasih kurung, ini saya kasih kurung. Ini 1 di sini diperoleh dari mengeluarkan n sama dengan 0 di sini. Oke, sehingga satunya bisa kedepankan. Kita jumlahkan si koefisien di sini jadi 2 pangkat n min 1 plus 2 pangkat n. Diperoleh ini seperti ini. 2 pangkat n min 1-nya bisa saya keluarkan. Jadi 1 plus 2 di sini, ini kan 2 pangkat, yang ini diubah sehingga diperoleh ini 1 plus ini berubah jadi 3, 2 plus 1 sama dengan 3. Ini 2 plus 1 sama dengan 3, di sini 3, 2 pangkat n min 1, ini 2 pangkat n min 1. Sehingga diperoleh dia barisannya atau uraian dari fungsi pembangkit ini adalah 1 plus 3x plus 6x kuadrat plus 1 plus 12x pangkat 3, atau barisan yang dibangun adalah dibangkitkan ini 1, 3, 6, 12 di sebelah kanan yang saya lingkari kuning. Ini boleh juga menggunakan pembagian polinom, sama saja caranya. 1 plus x, ingat selalu tulis yang
pangkat terendah di depan, yang ini 1/1 - 2x, caranya sama, silakan tinggal hitung sendiri, sehingga diperoleh ini. Nah, koefisien dari x pangkat n di fx, ini fx, di fx adalah, dari sini, saya akan lingkari merah, dari sini 1 untuk n sama dengan 0, ini, untuk n lebih besar daripada 1, 3/2n-1. 3/2n-1. Oke. Paham ya? Nah, sekarang kita akan menelusuri penjumlahan fungsi pembangkit. Sekarang dari barisan kita telusuri menjadi fungsi pembangkit. Kita lihat barisannya 2, 4, 10, 28. Ini adalah merupakan penjumlahan dari dua barisan, ya betul. Barisan pertama adalah 1, 1, 1, 1, barisan konstan. Barisan kedua adalah 1, 3, 9, atau barisan geometri. 1 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Maka jika kita tahu bahwa fungsi konstan ini membangkitkan suatu fungsi pembangkit, ini saya kasih kuning aja, 1/1 min x, dan ini barisan 139 ini dia membangkitkan fungsi 1/1 min 3x, maka penjumlahan dari kedua barisan itu dia adalah membangkitkan penjumlahan dari fungsi pembangkitnya. Gitu. Jadi fungsi pembangkit dari 2, 4, 10, 28 adalah penjumlahan dari 1/1 min x dijumlahkan dengan 1/1 min 3x. Boleh disamakan penyebut, boleh tidak, boleh seperti ini aja sudah cukup.